Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ada Harida Ayunda. Saya peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 39 Kelompok 2. Berikut Learning Journal Agenda 2, yaitu tentang penerapan nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak sebagai core value ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk memberikan arah dalam berperilaku, memberikan pelayanan, maupun melakukan pekerjaannya sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggung jawab dan berintegritas. Nilai-nilai ini ditetapkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, accountable, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar dan meningkatkan kapabilitas diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, adaptif, itu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi serta mendorong perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Pengalaman belajar yang didapat selama Learning Journal Agenda 2 yaitu seperti menganalisa kasus terhadap dilema SPJ, di mana atasan meminta bawahannya untuk memasukkan pengeluaran pribadinya ke dalam SPJ tersebut, di mana tim dibagi menjadi tim pro dan tim kontra. Tim yang pro karena memenuhi perintah atasan dan tim yang kontra karena hal ini berbenturan dengan aspek hukum. Menganalisa sebuah video tentang pelanggaran nilai berakhlak, yaitu korupsi waktu dan pelayanan yang suka mengoper-oper. Kemudian dalam mengerjakan tugas kelompok, yaitu diskusi kelompok, kami saling membantu menyelesaikan tugas bersama serta belajar menghargai perbedaan pendapat dan budaya dari rekan kerja kami. Perubahan pemahaman setelah belajar. Setelah mempelajari nilai dasar ASN berakhlak, saya berubah pemahaman konsepnya dari teoritis menjadi kesadaran akan pentingnya implementasi nyata dalam setiap tindakan sebagai ASN. Seperti sebelum mempelajari berakhlak, saya mungkin menganggap nilai-nilai seperti akuntabilitas dan kompetensi sebagai sekedar jargon birokrasi. Setelah mempelajarinya, saya menyadari bahwa nilai-nilai ini adalah pedoman perilaku yang harus diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu hingga menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, saya memahami bahwa berakhlak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Nilai seperti harmonis, loyal, dan kolaboratif menyoroti pentingnya kerjasama tim, membangun lingkungan kerja yang positif, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Perubahan ini membuat saya menyadari bahwa ASN yang efektif tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian konsep dari adaptif dan kompeten mengajarkan bahwa ASN tidak boleh puas dengan statusnya. Kemudian dari tujuan akhir ke proses berkelanjutan. Penerapan nilai berakhlak bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan. Saya menyadari bahwa integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. ASN harus terus-menerus mengevaluasi diri sendiri dan berupaya menjadi lebih baik setiap saat. Secara keseluruhan, semua poin ini saling terhubung untuk mencapai visi birokrasi berkelas dunia yang dicita-citakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Birokrasi yang berkelas dunia adalah birokrasi yang memiliki ASN dengan integritas tinggi, yaitu berakhlak, kompetensi yang terus berkembang, dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Persepsi dan sikap setelah belajar. Persepsi saya berubah bahwa berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi harus diinternalisasi dalam pekerjaan dan menjadi sebuah pembentukan karakter dan integritas diri sebagai pelayan publik. Perubahan persepsi ini secara langsung mempengaruhi sikap saya dalam bekerja. Saya menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab. Saya menyadari bahwa pekerjaan ASN bukan hanya menyelesaikan tugas administratif,
tetapi sebuah panggilan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketulusan dan profesionalisme. Sikap saya setelah belajar Learning Journal Agenda 2 ini yaitu yang pertama lebih terbuka, ramah dan responsif saat melayani masyarakat. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas, tidak menunda atau mengabaikan kewajiban. Yang ketiga, siap menerima perubahan, berinovasi dan terus belajar. Kemudian sikap saya terhadap rekan kerja yaitu menghargai perbedaan pendapat, latar belakang dan budaya. Kemudian mengutamakan kerjasama tim daripada ego sektoral. Yang keempat, membangun komunikasi yang sehat dan harmonis. Yang kelima, saya tahu bahwa kerjasama yang sinergis adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian sikap saya terhadap instansi yaitu loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 serta nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga netralitas ASN, tidak terlibat politik praktis. Yang ketiga, mendukung kebijakan organisasi dengan cara yang konstruktif. Kemudian sikap saya terhadap diri sendiri, yang pertama lebih sadar pentingnya integritas, jujur dalam bekerja dan menolak penyimpangan. Yang kedua, termotivasi untuk mengembangkan diri agar kompetensi meningkat. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa. Setelah mempelajari nilai dasar ASN berakhlak, persepsi ASN lebih positif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara sikap yang muncul adalah sikap melayani, akuntabel, berintegritas, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap aspek kerja. Peluang penerapan pengetahuan di tempat kerja. Peluang penerapan nilai berakhlak di tempat kerja sangatlah luas dan dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Saat berinteraksi dengan rekan kerja atau pasien, bersikap ramah dan responsif terhadap permintaan, memberikan solusi yang efektif, dan menindaklanjuti setiap keluhan dengan cepat dan tuntas. Yang kedua, akuntabel. Dalam pengelolaan anggaran atau penggunaan fasilitas instansi, saya mencatat penggunaan dana dengan transparan, menggunakan peralatan kantor secara efisien, dan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kompeten, yaitu menghadapi tugas baru atau teknologi baru di tempat kerja, mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan keahlian, serta proaktif mencari cara untuk memperbaiki proses kerja atau berbagi pengetahuan dengan rekan tim. Yang keempat, harmonis, yaitu saat terjadi perbedaan pendapat dalam tim, mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh hormat, tidak memaksakan kehendak, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, serta membantu rekan kerja yang sedang kesulitan. Yang kelima, loyal, menjaga rahasia instansi, tidak menyebarkan informasi internal yang bersifat rahasia, menjaga nama baik instansi, dan bekerja keras demi kemajuan bersama. Yang keenam, adaptif, itu menanggapi perubahan kebijakan atau strategi instansi, bersikap fleksibel terhadap perubahan, mengusulkan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah, dan bersedia mencoba metode kerja yang baru dan lebih efektif. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam proyek lintas tim departemen, berkomunikasi secara terbuka, membangun kepercayaan dengan anggota tim lain, dan secara aktif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekedar menyelesaikan bagian tugas pribadi. Menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga berintegritas dan saling mendukung. Penerapan nilai berakhlak memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas dan akuntabilitas, mendorong inovasi dan adaptasi teknologi, menciptakan lingkungan kerja harmonis, serta memperluas kolaborasi. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, ASN bisa lebih profesional dan dipercaya masyarakat sebagai pelayan negara. Sekian Learning Journal Agenda 2 dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator Bapak Zulfia Warman dan kepada teman-teman kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.